قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bisa datang ke kota Mekah Madinah dan kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal-ummar wafdullah da'ahum fa'ajabu saluhu fa'atahum. Sesungguhnya para jemaah haji dan jemaah umrah, mereka itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala yang memanggil mereka datang ke sini. Dengannya pula mereka melakukan perjalanan yang melelahkan, mengeluarkan uang yang tidak sedikit, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan karena mereka ingin mengabulkan atau mereka ingin menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan da'ahum fa'ajabu, yang memanggil mereka datang adalah Allah. Kemudian mereka menjawab panggilan Allah dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan bonus kepada mereka yang menjadi tamunya, sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka pun berdoa meminta kepada Allah dan Allah pun mengabulkan doa dan permintaan mereka. Sehingga wajar ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat yang luar biasa, Mekah Madinah, dikala Allah mudahkan bagi kita bisa berada di dalamnya, itu nikmat yang tidaklah bisa diketahui bagaimana nikmatnya kecuali bagi mereka yang belum pernah mencicipinya. Kadang-kadang bagi kita yang sudah sering datang ke sini ikhwatul Islam, nikmat itu sudah mulai terasa biasa bagi kita. Tapi coba bayangkan pertama kali kita datang ke Mekah, ke Madinah, bagaimana perasaan kita? Air mata menetes. Kemudian kita bermohon kepada Allah. Setiap kali kita diberikan kesempatan datang ke Mekah Madinah, maka ingat bagaimana pertama kali kita datang ke sana, yang mana kita akan selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Dan lakukanlah itu dikala kita berada di Mekah Madinah, agar kita selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang penyayang, sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Nabiur Rahmah, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kasih sayang yang luar biasa. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian rasul, seorang nabi, seorang utusan Allah dari kalangan kalian atau dari bangsa kalian. Di dalam riwayat yang lain atau di dalam qiraat yang lain, dari orang yang terbaik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya terbaik. Nabi terbaik nasabnya, Nabi terbaik bahasanya, Nabi terbaik daerahnya, semuanya adalah terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna daripada firman Allah anfas, semuanya terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan sifatnya azizun alaihi ma'anitum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan sesuatu yang terberat bagi umatnya. Nabi selalu was-was. Was-was di sini maknanya dalam tanda kutip, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya, karena yang diinginkan oleh Nabi adalah bagaimana umatnya mereka bisa beribadah, mereka bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala.
sehingga Nabi betul-betul kasihan dan Nabi tidak menginginkan yang berat bagi umatnya, sehingga ibadah yang kita lakukan ikhwatul Islam adalah ibadah yang semuanya bisa kita lakukan. Dan itulah makna firman Allah, azizun alaihi ma'anitum, kemudian harisun alaikum. Di antara sifat Nabi yang berikutnya, Nabi itu adalah orang yang paling semangat berdakwah. Makanya kita kenal ikhwatul Islam, di awal mula Allah perintahkan Nabi berdakwah sampai Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak pernah putus asa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama, risalah, dakwah. Kalau seandainya kita perhatikan bagaimana perjuangan Nabi yang begitu luar biasa, maka kita akan kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika Nabi berdakwah, Nabi dibuli, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeroyok, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan sebagai orang yang melakukan kejahatan. Begitu orang-orang memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi berjuang? Namun Nabi tidak pernah berhenti berdakwah, karena Nabi ingin dakwah ini sampai kepada manusia, dan agar manusia mereka mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Nabi. Maka disebut dengan Haris. Haris itu orang yang sangat antusias agar agama, risalah, dakwah ini sampai dan diterima oleh semuanya. Kemudian di antara sifat Nabi yang berikutnya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan di antara sifat Nabi yang berikutnya, Nabi itu adalah orang yang paling sayang kepada orang-orang mukmin. Artinya Nabi sangat sayang kepada kita sebagai umatnya. Bagaimana bentuk kasih sayang Nabi? Banyak sekali ikhwatul Islam. Dan cukuplah yang menentukan dan yang menunjukkan bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada kita bersama, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya yang dikenal dengan Sahih Ibn Hibban. Sebuah hadis yang sangat luar biasa indahnya. Apa hadisnya? Bahwa Nabi SAW tidak pernah melewatkan satu hari pun, bahkan berkali-kali dalam satu hari, kecuali di sana Nabi berdoa kepada Allah untuk kita sebagai umatnya. Apa isi doa yang dipanjatkan oleh Nabi kepada Allah untuk umatnya? Maka Nabi selalu siang dan malam berdoa kepada Allah dengan mengucapkan, ya Allah ampunkan dosa umatku. Itulah yang selalu dipanjatkan dan didoakan oleh Nabi SAW. Tidak pernah satu hari pun Nabi melupakan umatnya. Hanya saja kita sebagai umat Nabi yang sering melupakan Nabi kita di dalam salam dan selawatnya. Kadang-kadang ada satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu kita melupakan Nabi SAW. Karena sejatinya mereka yang tidak bersalam mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, maka seolah-olah mereka sudah mulai lupa kepada Nabi SAW. Sehingga dengannya pula Nabi mengatakan minal jafa, di antara bentuk orang sudah mulai lupa kepada Nabi. Jafa itu artinya mereka sudah kering cintanya. Cintanya kepada Nabi sudah mulai tandus, sudah mulai berkurang, sudah mulai kering. Apa tandanya? Yaitu mereka-mereka yang sudah mulai lalai mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kewajiban kita sebagai umat Nabi, jangan kita lewatkan satu hari kecuali ada salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi tidak pernah melewatkan hari-harinya kecuali Nabi berdoa kepada Allah untuk kita sebagai umatnya. Dan dengan itulah Nabi dikatakan dengan Nabiur Rahmah, seorang Nabi yang sayang, yang cinta, yang kasih kepada kita sebagai umatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan Nabi SAW dan juga berkaitan dengan keutamaan kota Madinah, sebuah kota yang bernilai sejarah dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Sehingga di antara kewajiban kita harus kita mengetahui apa saja keutamaan kota Madinah, karena Nabi dengan Madinah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Ketika kita membahas Nabi SAW, mau tidak mau kita harus membahas kota Madinah, kota yang Nabi SAW sayang kepada kotanya, dan kota yang mana Nabi SAW juga sayang kepada penduduknya. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji semuanya. Kotanya dipuji oleh Allah, penduduknya juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwatul Islam, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana kita mencintai Nabi SAW dan juga mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu yang dicintai oleh Nabi SAW adalah kota Madinah. Dan kota Madinah, sebagaimana yang kemarin kita telah sebutkan ikhwatul Islam,
itu tidak boleh kita memperlakukan Madinah sebagaimana kita memperlakukan daerah-daerah yang lainnya. Tidak sama nilainya. Makkah, Madinah, ketika kita masuk, ketika kita berada di dalamnya, maka ada adab dan etika yang harus kita jaga. Nabi SAW ketika memasuki kota Madinah, maka Nabi mengatakan, Allahumma habbib ilayna al-Madinah kahubbina Makkah aw ashad wa sahihha. Ya Allah, tanamkan kepada kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Itulah yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW di awal-awal Nabi berada di kota Madinah. Sehingga bagi kita yang ingin memasuki kota Madinah, tidak salah kalau seandainya kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah. Karena Madinah ini pada Islam, kita ingin mencintainya dan kita pun ingin dicintai olehnya. Jadi ada timbal baliknya. Madinah itu berbeda dari yang lainnya. Madinah mencintai dan Madinah juga dicintai. Artinya cinta kita ingin cinta Madinah adalah cinta yang bertepuk kedua belah tangan kita. Artinya bukan sebelah tangan saja. Ketika kita mengatakan yang demikian, itu merupakan di antara langkah awal dikala kita berada di kota Madinah, mengucapkan sebuah doa yang sangat indah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ketika Nabi SAW datang dan memasuki kota Madinah. Maka Nabi SAW mengatakan kalimat ini, Allahumma habbib ilayna al-Madinah kahubbina Makkah aw ashad wa sahihha. Kemudian di ikhwatul Islam juga di dalam riwayat yang lain yang dikatakan, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW juga pernah mengatakan, Allahumma barik li ahli al-Madinati fi madinatihim. Ya Allah, jadikan keberkahan terhadap penduduk Madinah untuk daerahnya. Sehingga Madinah adalah daerah yang barokah. Dan kita tahu kalau kita berada di daerah yang barokah, maka apapun ibadah yang kita lakukan di dalamnya pasti juga mendapatkan keberkahannya. Karena kalimat berkah selalu kita ulang di ikhwatul Islam. Tidak boleh bagi kita mengatakan ini berkah kecuali apa yang Allah katakan itu berkah, atau apa yang Nabi katakan itu berkah. Kalau Nabi tidak katakan, kalau Allah tidak katakan, maka tidak boleh bagi kita mengatakan itu berkah. Misalnya ini adalah tempat yang berkah. Apa alasannya? Kalau Allah, bukan Allah yang mengatakan dan juga bukan Nabi yang mengatakan, maka kita tidak boleh mengatakannya. Karena berkah itu ikhwatul Islam, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk Nabi SAW. Mengapa demikian? Karena berkah itu adalah sesuatu yang memiliki kebaikan yang banyak, dan keberkahan itu juga disebut dengan berkah apabila kebaikannya terus menerus, itu disebut dengan berkah. Apa contoh berkah? Makkah adalah berkah, Madinah adalah berkah, Nabi adalah berkah, Zamzam adalah berkah, Al-Quran adalah berkah. Itu disebut dengan berkah. Yang lain kita tidak boleh mengatakan itu berkah. Yang boleh kita katakan semoga mendatangkan keberkahan. Dua kalimat yang berbeda. Misalnya ada orang yang baik, ada seorang ulama, maka kita mengatakan semoga dia mendatangkan keberkahan. Tidak boleh bagi kita mengatakan dia berkah, karena kita tidak boleh mengatakan sesuatu berkah kecuali dari Allah dan dari Nabi-Nya. Karena kalimat berkah itu berat ikhwatul Islam, terlalu berat. Makanya yang berkah itu tidak terlalu banyak disebutkan secara pasti, dan salah satunya adalah kota Madinah. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ahli al-Madinati fi madinatihim. Ya Allah, berikan untuk penduduk Madinah keberkahan terhadap Madinahnya. Artinya jadikan kota Madinah ini kota yang berkah, sehingga kita pantas mengatakan bahwa Madinah adalah kota yang barokah. Kalau kita berada di daerah yang barokah, maka apapun yang kita lakukan di dalamnya juga akan mendapatkan keberkahan. Salat kita akan berkah, zakat kita akan berkah, zikir kita akan berkah, bacaan Quran kita akan berkah, karena kita berada di daerah yang berkah. Sehingga dengan keberkahan tersebut, apapun ibadah yang kita lakukan di dalam kota Madinah, maka nilainya tidak akan sama dengan ibadah yang kita lakukan di luar sana. Sehingga bagi kita yang ada di kota Madinah, terutama bagi kita yang hanya berada di sini beberapa hari sahaja, manfaatkanlah waktu-waktu yang tersisa untuk mendapatkan keberkahan tersebut. Sayang, seribu sayang ikhwatul Islam, ketika kita hanya berada di kota Madinah 3 hari, 4 hari, 5 hari, namun waktu kita lebih banyak di hotel, lebih banyak di luar, lebih banyak di mana-mana dibandingkan dengan Masjid Nabawi, dibandingkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian kita melakukannya, maka tidak syukur namanya. Bukankah tadi kita mengatakan bahwa syukur itu adalah dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Dan di antara kita bersyukur datang ke kota Madinah, manfaatkan untuk beribadah. Dan kita tinggalkan ke sesuatu yang bahkan perkara, ini nasihat dari kami pribadi ya,
untuk kami tentunya dan juga untuk kita bersama. Bahkan sesuatu yang mubah pun ikhwatul Islam, kita berusaha untuk meninggalkannya yang mubah. Karena kita di sini bukan mencari yang mubah, kita di sini mencari pahala. Contoh misalnya, bagi kita yang tinggal beberapa hari, waktu-waktu yang berbilang, misalnya, apalagi sekarang ya, mohon maaf ya, sekarang kami dengar ada namanya bola misalnya, sepak bola, ada piala ini, piala itu, banyak namanya. Kemudian kita datang ke kota Madinah, kemudian sampai di Madinah, kita sibuk dengan menonton sepak bola. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Siapa mengatakan pantas? Coba bayangkan, padahal boleh tapi tidak pantas. Itu perkara-perkara yang mubah. Karena bukan itu tujuan kita datang ke kota Madinah. Tidak mungkin kita menghabiskan waktu untuk yang seperti itu, ikhwatul Islam. Makanya di antara sifat orang mukmin, mereka meninggalkan perkara yang mubah untuk mengambil pahala. Itu sifat yang paling mulia. Yang mubah saja mereka berusaha untuk meninggalkannya untuk mendapatkan keberkahan waktunya. Nah begitu juga dengan kita yang ada di kota Madinah, yang mubah saja kita tinggalkan, apalagi yang makruh. Bisa dipahami? Apalagi merokok ya. Kami mohon maaf ya. Yang mubah saja tidak pantas rasanya kita melakukan di sini. Misalnya kita baring-baring santai di hotel kita misalnya, padahal kita dekat tempat duduknya, dekat jaraknya dengan Masjid Nabawi. Tidak salah, tapi tidak pantas rasanya. Karena waktu kita hanya 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kapan lagi kita akan diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla? Kita tidak pernah tahu kesempatan itu akan kembali kedua kalinya atau tidak. Apakah ini umrah yang terakhir atau tidak? Kita tidak pernah tahu, ikhwatul Islam. Makanya kami ini baru kemarin, ikhwatul Islam, kami selalu mengatakan ada salah seorang teman kami, dan kita berharap semoga dia mendapatkan husnul khatimah. Baru kemarin pas kami pulang, dikala kami pulang dari Masjid Nabawi, seperti biasa pulang ke rumah, kemudian di perjalanan ada macet yang sangat luar biasa. Kemudian macet, ternyata ada insiden, ada kecelakaan. Ternyata ada salah seorang mahasiswa yang berasal dari Kanada, dia tertabrak. Kemudian kami lihat dia berbaring, dan kita tidak bisa, artinya dia berbaring. Kemudian beberapa hari setelahnya kami dengarkan dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baru 2 hari kemarin dia dikuburkan di sana. Di sana dikuburkan di Baqi. Padahal orang tuanya sudah berharap dia akan pulang, dia akan menikah, dia akan seperti ini, tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu siapa berikutnya. Apakah kita masih memiliki kesempatan yang berikutnya atau tidak? Dan dia sedang pulang dari Masjid Nabawi, pulang dari Masjid Nabawi, karena memang dia biasanya pergi ke Masjid Nabawi menggunakan sepeda atau skuter namanya ya, skuter atau sepeda. Dan kebetulan malam itu malam yang dia ditabrak di sana. Dia pulang dalam keadaan pulang dari Masjid Nabawi, dan dia jauh-jauh dari negaranya Kanada yang ada di sana datang ke sini untuk belajar agama. Kemudian dia wafat dalam keadaan setelah berpuasa, dan dia meninggal di kota Madinah dan dikuburkan di perkuburan Baqi sana. Kita tidak tahu ikhwatul Islam, dan kita selalu mengatakan yang demikian agar kita semangat untuk selalu beribadah, selalu memberikan motivasi. Karena memang biasanya orang yang pertama kali datang ke kota Madinah itu semangatnya luar biasa. Misalnya sholat subuh, sekarang jam 4:20, maka jam 1:05 dia sudah datang di masjid. Dia atau tidak? Biasanya orang yang pertama kali datang ke kota Madinah itu bukan 1 jam, 2 jam, bahkan 5 jam sebelum sholat, bahkan dia tidak mau pulang. Itu hari yang pertama. Namun yang kedua, apa yang terjadi? Sudah mulai 1 jam sebelum sholat dia datang. Kemudian berikutnya apa yang terjadi? Ya pas-pas azan lah baru datang. Kemudian setelahnya apa yang terjadi? Pas-pas orang takbir lah baru datang. Kemudian apa yang terjadi? Pada hari-hari berikutnya dia pun menjadi imam di Masjid Nabawi. Jadi imam masbuk. Artinya sudah terlambat. Yang pertama, dia pertama kali datang, pada akhir-akhirnya dia sudah menjadi imam. Iya, walaupun namanya imam Masjid Nabawi, tapi ada masbuk di belakangnya. Imam masbuk namanya. Dan memang itu fakta dan realita. Kita juga merasakan yang demikian. Coba dikala kita hari pertama, kita tidak memperdulikan yang lain. Sampai di sini, kita berada di airport, kemudian langsung ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi. Barang kita tidak urus, kamar kita tidak cari. Yang pertama kali kita cari adalah Masjid Nabawi. Kita tidak tahu barang kita hilang, bagaimana keadaannya, itu urusan berikutnya. Bagaimana semangatnya kaum muslimin. Itu hari pertama. Hari yang kedua, dia tidak lagi berada di masjid, tapi berada di mall kebanyakan waktunya. Nah, oleh karena itu ikhwatul Islam, sebahagian ungkapan kami mohon maaf ya, ini juga untuk kami pribadi, juga untuk kita bersama.
kasratul imsas tufqidul ihsas. Sebuah ungkapan yang semoga tidak ada pada diri kita. Kasratul imsas tufqidul ihsas. Kebanyakan kita berinteraksi dengan sesuatu akan menghilangkan rasa sensitif di dalam hati. Misalnya, berbeda antara orang yang pertama kali datang ke kota Madinah, ke Tanah Haram, dengan orang yang sudah berkali-kali datang. Itu berbeda. Orang yang pertama kali datang, itu semangatnya, kita tidak tahu bagaimana semangatnya dia beribadah. Itu kalau pertama kali. Tapi kalau yang sudah kedua kali, sudah biasa-biasa. Yang ketiga kali, lebih lagi biasa-biasa. Begitulah berikutnya. Kita tidak mau seperti itu. Kita ingin sebagaimana semangatnya kita pertama kali beribadah, walaupun tidak semaksimal mungkin ikhwatul Islam, tapi kita ingin berusaha agar ibadah kita ini betul-betul disibukkan dengan ibadah, terutama jika kita berada di kota Madinah, kota yang berkah. Nah, kita ulang lagi ikhwatul Islam, bahwa kota Madinah ini adalah kota yang barokah, sehingga semua ibadah yang kita lakukan maka tidak sama nilainya. Artinya salatnya sama, nilainya tidak sama. Zikirnya sama, tapi nilainya juga tidak sama. Al-Quran yang kita baca itu juga, tapi pahalanya berbeza. Begitulah semua ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan di daerah yang barokah itu tidak akan sama nilainya dengan daerah yang tidak ada jaminan keberkahannya. Makkah negara yang barokah, Makkah daerah yang barokah, Madinah daerah yang barokah. Berarti semua ibadah yang kita lakukan juga mendapatkan keberkahan. Makanya para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, apapun ibadah yang kita lakukan di daerah Tanah Haram, maka itu semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita tidak tahu berapa dilipat gandakan, tapi dilipat gandakan. Kenapa? Karena daerahnya adalah daerah yang barokah. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Allahumma barik li ahli al-madinati fi madinatihim, wa barik lahum fi sa'ihim, wa barik lahum fi muddihim. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, berikan keberkahan terhadap penduduk Madinah, terhadap daerahnya, terhadap timbangannya, terhadap takarannya. Kemudian apa doa Nabi berikutnya? Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluk wa ana abduka wa rasuluk. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah nabimu, hambamu dan khalilmu. Khalil itu adalah tingkat tertinggi dalam bentuk cinta. Ungkapan cinta di dalam bahasa Arab itu ada 10 kata, atau lebih malah daripada 10 kata. Dan ungkapan yang paling tinggi adalah khalilun. Misalnya kalau biasanya kita mengatakan habibun, habibun, habibati, mahabbatun, itu juga maknanya adalah cinta. Tapi kalimat habibah, kalimat mahabbah, habibati, itu masih jauh di bawah khalil. Dan khalil di dunia hanya 2 saja. Yang pertama Nabi Ibrahim, dan yang kedua adalah Rasulullah SAW. Sehingga bagi kita yang ingin memuji Rasulullah SAW, maka pujian yang paling bagus Muhammadun Khalilullah. Ia tidak salah kita mengucapkan Muhammadun Habibullah, tapi kurang maknanya. Makna yang paling bagus adalah Khalil. Dan ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin, karena mereka sudah terbiasa mengucapkan Khalil yang Habib. Nabi Muhammad SAW Muhammadun Habibullah. Mereka sudah terbiasa mengucapkan kalimat ini. Kalimat ini tidak salah, tapi kurang. Yang paling bagus, yang paling sempurna adalah Muhammadun Khalilullah. Karena Nabi SAW adalah khalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khalil Allah di dunia hanya 2, tidak ada yang lain. Dan Nabi tidak boleh menjadikan umatnya sebagai khalil. Siapapun yang dicintai oleh Nabi SAW, siapapun dia, maka bukan khalil Nabi SAW, tapi habibnya Nabi SAW. Maka disebut dengan habibun. Sedangkan khalil dari Allah hanya untuk 2 orang saja. Dari Nabi Ibrahim dan untuk Nabi Muhammad SAW tidak boleh, kecuali kepada Allah semata. Maka disebut dengan Khalilullah. Nah, di dalam doa ini ikhwatul Islam, Nabi SAW mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim, hakiknya, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu dan khalilmu, dan aku juga hambamu dan rasulmu dan utusanmu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Inna Ibrahim sa'alaka li ahli Makkah, wa inni as'aluka kama sa'ala Ibrahim, kama sa'alaka Ibrahim li ahli Madinah. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim, dia berdoa kepada Allah untuk penduduk Makkah yang ada di Makkah. Sehingga kita tahu ikhwatul Islam, semua keberkahan yang ada di kota Makkah, maka itu semuanya bersumber dari doa Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi pun diutus di sana, itu juga dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau seandainya kita membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir-akhir surah Al-Baqarah juz awal ikhwatul Islam, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamnahun, itu awalnya. Kemudian ayat-ayat berikutnya, dan ingatlah bagaimana Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim.
Dan Nabi Ibrahim setiap kali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia berhasil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surah An-Nahl, "Inna Ibrahim kana ummah." Sesungguhnya Ibrahim itu sebagai seorang umat, padahal dia sendirian. Namun Allah menyebutkan dia sebagai seorang umat. Artinya apa? Karena status Ibrahim walaupun dia sendirian, tapi nilainya sama dengan semua umat. Saking lulusnya dia dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap kali Nabi Ibrahim lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, setiap kali itu pula lah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Dan setiap doa Nabi Ibrahim dikabulkan, kebanyakannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk doa Nabi Ibrahim dikabulkan adalah Rasul itu sendiri. Rabbana wa ba'ats fihim rasula. Ya Allah, bangkit utuslah dari mereka seorang nabi. Makanya kita lihat ikhwatul Islam, Nabi Ibrahim dikala berada di Mekah, kemudian dia membangun Ka'bah al-Musyarrafah, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ketika Nabi Ibrahim mengangkat pondasi Ka'bah, maka dia pun mulai berdoa. Doa yang pertama apa? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amal ibadah kami. Kemudian apa doa yang berikutnya? Wa ba'ats fihim rasula. Ya Allah, utuslah dari sini, dari Mekah sini, seorang nabi yang akan membacakan kepada mereka kitab Allah, yang akan mengajarkan kepada mereka sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doanya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi mengatakan, saya ini adalah da'watu abi. Saya ini adalah hasil daripada doa ayahku. Jadi semua yang ada di Mekah, salah satunya adalah Nabi, itu semuanya adalah doa Nabi Ibrahim. Dan doa Nabi Ibrahim itu ikhwatul Islam, kalau kita ingin melihatnya, nanti bisa kita cari di akhir-akhir juz pertama ya, surah Al-Baqarah. Itu kita lihat, itu semuanya adalah doa Nabi Ibrahim. Kemudian begitu juga di dalam Al-Quran ada namanya surat Ibrahim. Di akhir-akhirnya nanti cari apa doa Nabi Ibrahim, dan itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan Mekah itu tanah haram. Allah jadikan dia tanah haram. Ya Allah, jadikan Mekah sebagai daerah yang barokah, dijadikan barokah. Ya Allah, berikan kepada mereka buah-buahan. Makanya buah-buahan yang paling banyak itu di Mekah, di Madinah. Padahal daerahnya tandus. Dari mana datang buah-buahan? Datangnya tidak lain tidak bukan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Warzuqhum minats tsamarat. Makanya di dalam surat Ibrahim dikatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, sesungguhnya aku mengantarkan generasiku, aku mengantarkan keturunanku yang bernama Ismail di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan di sana. Tapi daerah sini adalah daerah yang engkau haramkan. Kenapa Nabi Ibrahim melakukan yang demikian? Melaksanakan perintah Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka mendirikan ibadah salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan semua hati manusia, semuanya tanpa terkecuali, yang mukmin ataupun yang bukan, agar condong hati mereka datang ke Mekah. Makanya Mekah itu ikhwatul Islam. Mekah kenapa disebut dengan Mekah? Apa makna Mekah? Mekah itu diambil dari kata-kata Makkun. Mekah itu artinya ikhwatul Islam banyak maknanya, karena ada Mekah, ada Mekah. Kalau Mekah itu artinya al-imtisas. Imtisas itu artinya apa? Imtisas itu artinya menghisap. Kenapa dimaknakan dengan menghisap? Karena semua mereka yang datang ke Mekah al-Mukarramah akan dihisap dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ditarik dosanya dan diberikan kepada mereka pahala. Maka itu makna daripada Mekah. Dan kenapa demikian? Doa dari Nabi Ibrahim. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati semua manusia condong kepadanya, sehingga semua yang datang ke Mekah al-Mukarramah itu adalah bagian daripada doa Nabi Ibrahim. Kita termasuk di antara salah satunya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Warzuqhum minats tsamarat. Ya Allah, berikan kepada mereka rezeki dari buah-buahan. Coba kita lihat di Mekah ikhwatul Islam, tanahnya pergunungan dari batu. Bagaimana bisa tumbuh di sana? Tapi buah-buahan sangat lengkap di sana, banyak sekali. Kenapa? Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian begitu juga dengan doa-doa berikutnya. Nah, itulah yang disebutkan oleh Nabi. Nabi seolah-olah mengiba kepada Allah. Nabi seolah-olah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sebagaimana engkau memberikan kepada penduduk Mekah doa-doa Nabi Ibrahim, maka berikan juga doa-doaku kepada penduduk Madinah. Artinya sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa kebaikan, keberkahan untuk penduduk Makkah, maka aku juga berdoa kepada penduduk Madinah, demikian keadaannya. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Rasulullah SAW? Sebagaimana, ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, kepada engkau,
terhadap penduduk Mekah, dan aku pun berdoa kepadamu sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada penduduk Mekah. Artinya semua doa Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, itu juga yang aku minta kepada Allah untuk penduduk Madinah. Dan itu merupakan doa yang sangat luar biasa. Makanya di dalam doa Ikhwatul Islam ada sebuah doa yang mencakup semua kebaikan di dalamnya dan menghilangkan semua keburukan di dalamnya. Makanya kita kenal, biasanya ada doa yang kita kenal dengan namanya doa sapu jagat. Apa doa sapu jagat biasanya? Rabbana atina, itu yang kita hafal. Tapi ada doa sapu jagat yang berikutnya. Apabila kita membaca doa ini, dan wajib bagi kita membaca dan menghafalnya, tidak sunat, wajib. Karena ini doa sapu jagat, sebagaimana kita menghafal Rabbana atina, begitu juga kita membaca doa ini. Karena doa ini disebut dengan doa al-jawami al-kawamil. Al-jawami al-kawamil, kawamil itu artinya yang paling sempurna. Al-jawami mengumpulkan semuanya, semua permintaan kita ada di dalamnya. Maka tidak pantas seorang muslim kecuali mereka harus menghafalnya. Sehingga Nabi berpesan kepada ibunda kita Aisyah, alaiki bil jawami al-kawamil. Wahai Aisyah, hendaklah kamu berdoa dengan doa jawami al-kawamil. Apa doanya? Panjang sedikit ya. Kalau Rabbana atina semua kita hafal, tapi ini mungkin cara kita menghafalnya. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduk. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal, wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Siapa yang hafal? Pendek ya, cuma beberapa kalimat. Apa artinya? Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua kebaikan semuanya, ajilihi wa ajilihi, yang sekarang ataupun yang akan datang. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku tahu, yang aku tidak tahu. Artinya semua kebaikan kita meminta kepada Allah. Wa a'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Sebagaimana juga aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan semuanya, yang sekarang, yang akan datang, yang aku tahu, yang aku tidak tahu. Kemudian yang berikutnya, Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu semua kebaikan yang diminta oleh Nabi. Apakah Nabi pernah berdoa, atau apakah Nabi pernah meninggalkan di dalam doanya satu kebaikan? Satu kebaikan pun tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi meminta kepada Allah. Dan itu yang kita minta. Walaupun kita tidak bisa, karena doa itu ikhwatul Islam A, B, C, D dan yang semisalnya terlalu banyak. Tapi apabila kita membaca doa ini, apa artinya? Ya Allah, aku meminta semua kebaikan yang diminta oleh Nabi. Dan ayat berikutnya atau doa berikutnya, wa a'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang Nabi berlindung darinya. Selesai semuanya, masuk ke dalamnya semuanya. Maka disebut dengan al-jawami al-kawamil. Kemudian baru berikutnya, ya Allah, aku bermohon surga dan sesuatu yang bisa mendekatkan kepadanya dari amalan, dari perbuatan. Dan aku berlindung dari api neraka, dari sesuatu yang mendekatkan kepadanya, baik itu dari perbuatan, dari amalan. Ya Allah, yang terakhir, ya Allah, jadikan takdir diriku ini takdir yang terbaik, sehingga semua kebaikan ada di dalamnya. Tinggal kewajiban kita untuk menghafalnya. Siapa yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Tapi nanti dihafal ya. Jangan pulang, jangan tinggalkan Madinah kecuali kita sudah hafal doa ini. Bisa? InsyaAllah. Bagi yang besok pulangnya bagaimana? Tapi ikhwatul Islam, usahakan ini doa sama dengan Rabbana atina. Makanya disebut dengan al-jawami al-kawamil. Kalau bahasa kitanya sapu jagatlah, doa yang mencakup semuanya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Nah, itulah yang diminta oleh Nabi SAW. Artinya Nabi mengatakan, ya Allah, dan ini diantara bentuk kalimat Nabi yang begitu indah. Semua yang Nabi Ibrahim minta kepada penduduk Mekah, maka aku minta juga kepada penduduk Madinah. Kemudian ada sambungannya, wa mislahu ma'ah, dan dobelkan. Tidakkah indah permintaan Nabi SAW kepada penduduk Madinah? Artinya, ya Allah, semua yang Nabi Ibrahim minta untuk penduduk Mekah dan engkau kabulkan,
maka aku juga meminta semua yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk penduduk Madinah, dan dobolkan, artinya jadikan 2 kali lipat, sehingga keberkahan yang ada di Mekah, di Madinah 2 kali lipat. Kecintaan kita kepada kota Madinah 2 kali lipat. Semuanya 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Karena Nabi meminta yang demikian. Wa mislahu ma'ah. Dan jadikan double, jadikan 2 kali lipat sebagaimana yang diberikan kepada penduduk Makkah. Kemudian ada doa-doa Nabi yang berikutnya, innal madinata musyabbakatun bil malaikah. Kemudian sesungguhnya Madinah itu penuh dengan malaikat. Nabi SAW mengatakan di antara keutamaan kota Madinah, bahwa Madinah dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Innal madinah musyabbaka bil malaikah. Sehingga dikala kita berada di kota Madinah, ikhwatul Islam, tentu kita berhati-hati di sana. Karena bisa jadi ada malaikat di samping kita. Dan memang demikian faktanya, karena itu merupakan doa baginda Nabi yang mulia. Kemudian tambahan daripada kalimat ini, tidak ada jalan-jalan ala kulli naqabin illa wa alaihi malakani yahrusan, kecuali ada 2 malaikat yang menjaganya. Artinya tidak ada jalan-jalan yang ada di kota Madinah kecuali di sana ada 2 malaikat yang menjaganya. Kita lihat bagaimana banyaknya jalan yang ada di kota Madinah. Yang pertama, Allah mengatakan secara umum, atau Nabi mengatakan secara umum, sesungguhnya Madinah musyabbakatun bil malaikah, itu banyak malaikat di dalamnya. Kemudian lebih dikhususkan, tidak ada jalan yang ada di kota Madinah kecuali ada 2 malaikat di dalamnya. La yadkhuluha ta'un wala dajjal, yang mana Madinah tidak akan dimasuki oleh ta'un dan dajjal. Kemudian apa kata doa Nabi SAW? Barang siapa yang menginginkan keburukan, wa man aradaha bisu, barang siapa di antara mereka yang menginginkan keburukan selama mereka berada di kota Madinah, maka Allah akan jadikan dia ibarat garam yang dimasukkan ke dalam air. Garam dimasukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Hilang. Seperti itulah, kita tidak ingin hilang dari kota Madinah. Kita ingin selalu dipanggil oleh Allah untuk berada di kota Madinah, dan kita ingin selalu berada di kota Madinah. Maka dengan itu pula ya ikhwatul Islam, kita ingin melakukan yang terbaik selama kita berada di kota Madinah, agar kita tidak hilang darinya. Apa makna hilang? Bisa jadi ketika kita ingin datang ke kota Madinah, ada saja halangannya. Mau datang ke kota Madinah, sakit. Mau datang ke kota Madinah, hilang uangnya. Mau datang ke kota Madinah, banyak alasannya. Artinya Madinah tidak lagi ingin kita datang ke kita berada di dalamnya. Kita tidak ingin yang demikian, karena memang di antara hadis yang disebutkan oleh Nabi untuk penduduk Madinah, tidak ada yang menginginkan keburukan kecuali mereka akan lenyap sebagaimana lenyapnya garam apabila dimasukkan ke dalam air. Dan ini merupakan di antara doa Nabi SAW ketika Nabi berada di kota Madinah. Jadi ada beberapa doa Nabi ikhwatul Islam yang tentunya kita harus memperhatikan, dan semua doa Nabi ini menunjukkan bagaimana keberkahan kota Madinah dan kecintaan Nabi terhadap kota Madinah. Sehingga juga di antara bentuk kita ikhwatul Islam, dikala kita meninggalkan Madinah, tidak sama kita dengan meninggalkan daerah-daerah yang lainnya. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Azkar, kita tahu Imam Nawawi adalah seorang ulama yang luar biasa, ulama kaum muslimin. Tidak ada rumah kaum muslimin di belahan dunia manapun, apapun mazhabnya, kecuali ada kitab Imam An-Nawawi di rumahnya, atau di masjid-masjid kaum muslimin dimanapun itu berada. Bagi yang ada di Afrika sana, yang mereka bermazhab Maliki, ataupun yang ada di dekat Afghanistan, ataupun yang semisalnya India, Bangladesh misalnya, yang mereka mazhabnya adalah Hanafi, atau daerah, apalagi daerah yang kita, daerah Asia Tenggara itu pasti. Begitu juga daerah-daerah di sini, semua daerah kaum muslimin, maka ada kitab Imam An-Nawawi di sana. Paling tidak kita kenal dengan Riyadhus Salihin, kita kenal dengan Al-Arba'in Nawawiyah. Yang terkenal itu adalah Riyadhus Salihin, masjid-masjid kaum muslimin. Dan ini kewajiban bagi kita yang ada masjid, atau bagi kita sebagai pengurus masjid, Riyadhus Salihin kitab yang paling indah. Begitu juga Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan salah satu kitab yang paling indah adalah Al-Azkar. Al-Azkar itu adalah kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang terkandung di dalamnya zikir-zikir. Dan salah satunya doa atau ucapan yang diucapkan oleh seorang muslim ketika mereka hendak meninggalkan Madinah. Doa ini ikhwatul Islam, karena doa yang paling bagus. Makanya nanti kalau kita berdoa, kalau kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, berdoalah dengan bahasa Arab. Terbalik ya, karena memang bahasa Arab yang paling mulia. Iya atau tidak? Bukankah itu bahasa Nabi SAW? Ternyata tugas kita masih banyak ya, apalagi masalah doa. Doa itu ikhwatul Islam diusahakan jangan bahasa daerah, kecuali kalau kita tidak lagi mampu di sana. Makanya apakah mungkin di dalam masalah doa, karena ibadah yang paling berat itu masalah doa,
apakah mungkin, apakah tidak mungkin 1 tahun, misalnya dalam 1 tahun kita hafal 1 doa, mungkin atau tidak? 1 tahun 1 doa, apakah tidak mungkin? Nah, sekarang umur kita sudah 40 tahun, berarti sudah 40 doa. Apakah yang demikian faktanya? Artinya ikhwatul Islam, maka kita masalah doa, tentu doa yang paling bagus itu adalah doa-doa di dalam bahasa Arab, baik itu Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kaum muslimin dianjurkan bagi mereka untuk menghafal doa-doa tersebut. Nah, salah satunya adalah doa-doa yang ada di dalam zikir yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Artinya ikhwatul Islam, tidak lebih atau kurang seperti ini. Ya Allah, ketika aku ingin meninggalkan kota Madinah, jangan jadikan ini merupakan bagian akhir daripada aku berada di tanah haram atau di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jangan ini jadikan ziarah yang terakhir. Artinya berikan kesempatan kepadaku untuk selalu berziarah, bisa datang ke kota Madinah. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena Madinah adalah kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Madinah adalah kota yang berbeza dengan kota-kota yang lainnya atau daerah-daerah yang lainnya. Sehingga itu merupakan di antara anjuran atau masukan atau motivasi bagi kita bersama dikala kita memasukinya dan dikala kita hendak keluar darinya. Setiap kali kita keluar, maka kita sujud datang ke Masjid Nabawi, bersyukur kepada Allah. Kemudian kita melakukan ibadah yang diridai oleh Allah. Dan di antara salah satunya adalah ibadah salat. Kemudian kita berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al, ya Allah jangan jadikan perjalananku ini merupakan perjalanan yang terakhir aku berada di tanah haram Madinah, di tanah haram Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berikan lagi kepadaku kesempatan, kesehatan untuk selalu bisa datang ke sini berkali-kali. Makanya orang yang belum pernah datang dengan orang yang sudah pernah datang, mana di antara mereka yang lebih rindu? Orang yang pernah datang atau yang belum datang? Mana mereka yang paling rindu datang ke kota Makkah atau Madinah? Yang pernah atau yang belum? Coba bayangkan di kota Islam. Orang yang belum pernah datang, mereka rindu untuk datang ke kota Madinah. Tapi mereka yang sudah pernah datang, kerinduan mereka berlipat kali dibandingkan dengan orang yang belum pernah datang. Gunakan kesempatan tersebut dengan doa-doa yang diajarkan, yang dibawakan oleh para ulama, dan salah satunya adalah yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan bahasa Arabnya nanti bisa dicari sendiri. Tapi ikhwatul Islam, kita masih berbicara tentang kota Madinah. Madinah ikhwatul Islam, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, Madinah adalah kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak nilai-nilai sejarah yang ada di kota Madinah. Dan salah satunya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang dan cinta kepada kota Madinah. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada penduduknya, bukan hanya kotanya. Karena apabila Nabi mencintai kotanya, maka otomatis Nabi juga mencintai penduduknya. Maka apabila Nabi mencintai penduduknya, maka kita kaum muslimin, ketika kita mencintai kota Madinah, kita juga mencintai penduduknya. Ustaz, bukankah penduduknya juga banyak di antara mereka yang melakukan kesalahan? Iya, mereka adalah manusia dan mereka tidak sempurna. Tapi karena cintanya kita kepada Nabi, maka kita mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesana perginya. Makanya ikhwatul Islam, dulu 2 hari atau 3 hari sebelum Nabi wafat, kita tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikala sakit, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta izin kepada keluarganya, kepada para istrinya. Aina ana gadan? Besok aku di mana? Besok aku di mana? Di dalam riwayat yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian melihat, kata Nabi kepada para istrinya, kalian melihat bagaimana keadaanku. Kalau kalian izinkan, maka aku akan berada di rumah Aisyah. Artinya Nabi menghabiskan masa-masa terakhirnya di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan sakit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul berat ikhwatul Islam. Karena Nabi sakitnya 2 kali lipat atau berlipat-lipat dibandingkan dengan sakit yang dirasakan oleh manusia biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu baru saja menyentuh Nabi, maka dia langsung kaget. Innaka latu'aku wa'kan syadida. Ya Rasulullah, sesungguhnya kau sakit dengan sakit yang betul-betul berat. Ibunda kita Aisyah juga mengatakan tidak ada orang yang sakitnya lebih parah dibandingkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dikala Nabi sakit ikhwatul Islam betul-betul berat. Dan ujung daripada berat sakit yang dirasakan oleh Nabi, akhirnya 5 hari sebelum Nabi wafat. Nah, 5 hari sebelum Nabi wafat ini, kaum muslimin harus tahu apa yang dikatakan oleh Nabi. Bagaimana pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi 5 hari sebelum Nabi wafat. Nabi wafat hari apa? Hari Senin. Para ulama semuanya sepakat tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, atau sebagian riwayat mengatakan 11 Rabiul Awal, itu hari wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari lahir Nabi, para ulama berbeza di sana. Ada mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada mengatakan di bulan Syawal, ada mengatakan di bulan Ramadan, ada mengatakan tanggal ini. Banyak perbedaannya, terlalu banyak. Tapi kalau hari wafat Nabi, mereka berbeda hanya 2 sahaja. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
di dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, wafatnya Nabi hari Senin. Berarti 5 hari sebelum hari Senin hari apa? 5 hari sebelum hari Senin. Khamis. Hari yang kelima. Khamis itu artinya 5. Karena memang itu adalah hari yang kelima. Bahasa Arab itu mudah ya. Hari Ahad 1, Isnin 2, Selasa 3, Al-Arbi'ah 4, Khamis 5. Jumat dulu bukan Jumat namanya. Apa namanya? Al-Arubah. Apa artinya? Cari sendiri. Tapi ikhwatul Islam, hari Kamis itu adalah hari yang paling berat dirasakan oleh Nabi SAW. Bagaimana beratnya? Nabi tidak lagi bisa jadi imam. Biasanya Nabi masih bisa menguatkan dirinya, melawan sakitnya. Tapi sudah hari Kamis, Nabi SAW tidak kuat lagi. Sudah sering tidak sadarkan diri daripada sadarkan diri. Sudah sering atau kepala Nabi SAW sudah diikat dengan kain karena terlalu sakit. Sakit sekali penyakit yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan nanti akan kita bahas bagaimana keadaan Nabi SAW. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, hari Kamis adalah hari yang bersejarah. Abdullah bin Abbas apabila hari Kamis dan ingin memberikan nasihat kepada sahabatnya, Yaumul Khamis, hari Kamis. Tahukah kalian apa itu hari Kamis? Maka di sana itulah dia mulai menceritakan tentang sejarah perjalanan akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang muslim mereka harus tahu, karena apabila jangankan Nabi, manusia biasa saja, apabila mereka merasakan sakit yang mereka akan meninggal, maka mereka pasti akan menuliskan wasiat dan berpesan kepada keluarganya. Iya atau tidak? Kalau kita sudah merasa ikhwatul Islam sakit, yang mungkin sakit itu akan membawa kita kepada ambang kematian, kita akan dijemput oleh malaikat maut, maka kita akan berpesan, wahai anakku, wahai istriku, kita berpesan kepada keluarga kita. Dan pesan itu wajib kita jaga baik-baik, tidak boleh dirubah, tidak boleh kecuali wajib kita lakukan. Namanya wasiat. Maka wasiat itu yang pertama, kewajibannya dilakukan. Dan yang kedua, tidak boleh dirubah, satu huruf pun tidak boleh dirubah. Begitu juga kalau seandainya pesan kita, pesan kaum muslimin, harus kita jaga yang kedua ini. Bagaimana kiranya dengan pesan Nabi SAW, wasiat Nabi, yang lebih pantas lagi bagi kaum muslimin untuk selalu menjaganya. Makanya 5 hari ini hari Khamis ada pesan Nabi, hari Jumat ada pesan Nabi, hari Sabat ada pesan Nabi, hari Ahad ada pesan Nabi, hari Senin juga ada pesan Nabi SAW. Dan kewajiban kita untuk melaksanakan pesan Nabi SAW wajib hukumnya bagi kaum muslimin semuanya untuk melaksanakan pesan Nabi SAW. Dan salah satu pesan Nabi 2 hari, di hari Sabtu atau di hari Ahad, yang mana keesokan harinya atau lusa Nabi dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya. Berarti pesan ini waktu Islam betul-betul pesan yang luar biasa. Kenapa Nabi berpesan? Apa masalahnya? Kita tahu ikhwatul Islam, ketika Nabi berada di rumah ibunda kita Aisyah sedang berbaring, karena Nabi lebih banyak tidak sadarkan diri daripada sadar, lebih sering pingsannya. Kemudian maka para sahabat mereka bergantian melihat Nabi SAW. Apalagi yang namanya keluarga Nabi, karib kerabat Nabi, dan orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Salah satunya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, apalagi Ali yang itu merupakan menantunya. Karena memang terutama orang-orang terdekat Nabi ikhwatul Islam itu semuanya ada hubungan dengan Nabi. Abu Bakar mertuanya, Umar juga mertuanya, Utsman menantunya, Ali juga menantunya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, di hari Ahad atau di hari Sabat, maka Abu Bakar dan Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, paman Nabi dan mertua Nabi, mereka berkunjung ingin melihat Nabi bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kalau masuk ke rumah Nabi dulu, kalau memasuki rumah Nabi, kita contohkan misalnya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ikhwatul Islam misalnya, Masjid Nabawi panjangnya berapa? 35. Lebarnya berapa? 30. Itu adalah lebar dan luasnya, luas Masjid Nabawi 35 kali 30, kemudian ditambah oleh Nabi SAW. Nah, di depan ada rumah keluarga Nabi. Di samping sini, di samping kiri itu juga banyak rumah. Sehingga untuk masuk ke Masjid Nabawi dari kiri tidak mungkin, jarang. Karena dari kiri ini yang masuk dari Masjid Nabawi hanyalah Nabi SAW. Biasanya pintu Masjid Nabawi ada dari depan, dan dari depan itu khusus, jalur khusus namanya. Untuk siapa? Untuk Abu Bakar As-Siddiq. Karena dulu para sahabat mereka masuk ke Masjid Nabawi, keluar dari rumahnya langsung masuk ke Masjid Nabawi.
maka Nabi mengatakan tutup semua pintu yang memasuki Masjid Nabawi kecuali pintunya illa khawha Abi Bakar, kecuali pintu Abu Bakar Siddiq. Artinya Masjid Nabawi tidak lagi banyak pintunya, 3 paling pintunya. Yang pertama di bagian kanan, bagian kiri, yang itu adalah pintu yang dimasuki oleh Nabi SAW dari rumahnya. Kemudian di bagian kanannya. Kemudian ikhwatul Islam, artinya kita tidak mungkin di bagian kanan 1, di bagian bawah 1. Di bagian depan ditutup semuanya kecuali Abu Bakar Siddiq. Kemudian di bagian kiri hanya Nabi SAW saja. Kemudian ikhwatul Islam, artinya kalau kita masuk ke Masjid Nabawi dulu, maka mereka harus memasuki, ingin sampai ke rumah Nabi, ke rumah Aisyah, harus melewati masjid. Bisa dipahami? Artinya ketika Abu Bakar dan Al-Abbas ingin mengunjungi Nabi SAW, maka mau tidak mau mereka harus lewat dan memasuki masjid. Kalau mau masuk ke masjid, maka kita tidak boleh masuk begitu saja, harus ada salatnya, ya atau tidak? Makanya nanti kalau kita berjumpa dengan kawan, misalnya di mana? Di pintu nomor 330 misalnya. Di luar itu masjid atau tidak? Masjid atau tidak? Biasa kita sering jumpa di luar kan? Nah, kalau kita dari luar, kemudian kita masuk, maka kita harus, ini banyak yang ditinggalkan oleh jemaah ya. Ketika mereka masuk ke masjid, mereka lupa yang namanya salat tahiyatul masjid. Kalau kita mengatakan yang bagian luar itu bagian daripada masjid, pertanyaannya yang luar itu termasuk masjid atau tidak? Termasuk atau tidak? Kalau termasuk, maka perlakukanlah sebagai masjid. Kalau tidak termasuk, juga tidak menjadi masalah. Tapi siap-siap dibantah oleh kawan-kawan kita yang ada di luar. Banyak kan kawan kita yang sholat di luar kan? Marah sama kita, mengatakan itu bukan daripada masjid. Terlepas daripada itu ikhwatul Islam, perlakukanlah sebagai masjid. Kalau kita mengatakan yang di luar itu bagian masjid, maka perlakukanlah sebagai masjid. Bisa dipahami semuanya? Karena banyak di antara kita yang memperlakukan masjid hanya di bagian dalam sahaja. Yang bagian luar, mereka menganggap itu sama dengan pasar. Mereka lewat lalu lalang tanpa ada, itu masjid. Kalau masjid harus kita jaga kebersihannya, jaga etikanya, baca doanya, langkah kakinya, semuanya. Sebagaimana kita memasuki masjid. Dan memang itu adalah pendapat yang paling kuat menurut kami pribadi, yang bagian luar juga termasuk bagian daripada masjid. Artinya kalau kita masuk masjid, maka kita tidak boleh hanya sekedar lewat saja. Apalagi hanya sekedar ingin bertemu janji, kemudian kita pergi meninggalkan masjid begitu saja. Itu tentunya hak Allah belum kita jaga. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, jadi Abu Bakar dan Al-Abbas dikala masuk masjid, tentunya mereka salat dulu. Ketika mereka salat, kemudian mereka ingin masuk ke rumah Nabi SAW, ke rumah ibunda kita Aisyah, maka di saat itulah Abu Bakar dan Al-Abbas, mereka melihat orang-orang Ansar yang ada di kota Madinah, mereka berkumpul di dalam Masjid Nabawi sambil menangis. Jadi di dalam Masjid Nabawi itu ikhwatul Islam, orang-orang Ansar mereka berkumpul. Ketika mereka berkumpul, maka menarik perhatian Abu Bakar dan Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian setelah salat, maka Abu Bakar mampir bertanya, apa yang menyebabkan kalian berkumpul di sini? Apa jawaban orang-orang Ansar ikhwatul Islam? Tidaklah kami berkumpul di sini kecuali karena kesedihan kami seolah-olah Nabi atau kami kehilangan Nabi SAW. Kami masih ingat kata orang-orang Ansar, bagaimana dulu Nabi pertama kali datang ke kota Madinah. Bagaimana penduduk Madinah begitu bahagia dengan kedatangan Rasulullah SAW. Kemudian mereka ceritakan nostalgia lama 10 tahun yang silam. Bagaimana Madinah menjadi indah, menjadi barokah, menjadi tempat yang diminati oleh semua manusia ketika Nabi berada di dalamnya. Mereka ingat akan sejarah-sejarah lama, cerita-cerita mereka dengan baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah. Sehingga dengannya pula mereka duduk di Masjid Nabawi sambil meneteskan air mata untuk mengingat sejarah kenangan lama bersama Rasulullah SAW. Karena mereka sudah lama kehilangan sosok Nabi SAW. Artinya mereka tidak lagi melihat keceriaan, tidak lagi mendengarkan ayat-ayat yang keluar dari lisan Nabi, tidak lagi mendengarkan ceramah Nabi, tidak lagi mendengarkan khutbah Nabi. Mereka tidak lagi bisa berkumpul dengan Nabi SAW. Karena berkumpul dengan Nabi itu ikhwatul Islam begitu indah. Makanya ada sebagian para sahabat, kalau mereka keluar dari masjid, mereka akan pucat. Kenapa mereka pucat? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kembali lagi ke masjid, sehingga mereka lebih banyak berada di masjid untuk bertemu dengan Nabi SAW. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Kenapa dia pucat? Dia membayangkan, kalau Nabi wafat, maka Nabi pasti mendapatkan surga yang paling tinggi. Kalau saya wafat, ini kata sahabat ini, yang tadi pucat, selalu pucat.
kalau dia keluar dan berpisah dengan Nabi SAW. Kalau aku yang wafat, aku tidak tahu apakah aku masuk surga atau aku masuk neraka. Padahal mereka sahabat Nabi, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka masih mengatakan, aku tidak tahu kalau aku wafat apakah masuk surga atau neraka. Makanya orang yang baik itu ikhwatul Islam, orang yang baik mereka pasti akan menyembunyikan kebaikannya. Orang yang baik mereka tidak akan pernah mengatakan mereka orang yang baik. Imam Syafi'i, dan selalu kita mengungkapkan, Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus salihina wa lastu minhum. Aku cinta kepada orang-orang saleh walaupun aku bukan orang saleh. Imam Syafi'i mengatakan dia bukan orang saleh, dan kita semuanya bersaksi bahwa Imam Syafi'i adalah orang saleh, dan kalau kita bisa mengatakan dia adalah di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak pernah mengatakan aku adalah orang saleh. Kemudian ada orang yang mengatakan aku adalah wali, aku adalah orang saleh. Karena orang saleh tidak mungkin mengatakan dirinya orang saleh kecuali namanya saleh. Begitu juga dengan wali, tidak mungkin orang mengatakan saya wali kecuali kalau dia wali murid. Itu baru dia mengatakan saya wali murid. Karena orang baik tidak mungkin mengatakan saya orang baik. Bukankah Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa? Kalian itu jangan kalian puji diri kalian. Kalau orang lain yang memuji silahkan. Kalau orang lain yang mengatakan itu orang saleh silahkan. Sebagaimana kita mengatakan Imam Syafi'i dia orang saleh, dia adalah wali. Kita yang mengatakannya, Imam Syafi'i tidak mengatakan yang demikian. Makanya dia mengatakan uhibbus salihina wa lastu minhum. Aku cinta kepada orang saleh walaupun aku bukan orang saleh. Kenapa demikian? La'alli an anala minhum syafa'ah. Karena agar aku berharap dengan aku cinta kepada orang saleh, kata Imam Syafi'i, aku cinta kepada orang saleh, nanti di akhirat Allah jadikan mereka syafaat untuk diriku. Karena memang seorang muslim bisa memberikan syafaat kepada muslim yang lainnya. Kemudian apa sambungannya? Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Dan aku paling benci kepada orang yang selalu berbuat maksiat. Wa in kunna sawa'an fil bid'ah, walaupun aku termasuk orang yang selalu berbuat maksiat. Allahu akbar. Itulah yang diucapkan oleh seorang ulama yang kita tahu bagaimana setiap namanya diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena memang orang baik itu ikhwatul Islam, mereka tidak mengatakan dirinya orang baik, karena setiap manusia mereka merasa dirinya pasti melakukan kesalahan. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga mengatakan atau pucat karena dia keluar berpisah dari Nabi. Kemudian dikala berpisah dari Nabi dia pucat. Kenapa? Kalau Nabi wafat, Nabi akan tinggi derajatnya dan paling tinggi derajatnya. Kalau aku yang wafat, aku tidak tahu apakah surga atau neraka. Kalaupun aku masuk surga, kata sahabat ini, tidak mungkin surgaku sama dengan surga Nabi. Itulah sehingga membuat dia selalu pucat. Dan dia akan kembali berbinar, bersinar wajahnya ketika bertemu lagi dengan Nabi SAW. Artinya begitulah para sahabat ikhwatul Islam dengan Nabi SAW. Hubungan mereka betul-betul hubungan yang sangat luar biasa. Wajar sekiranya orang Ansar ketika mereka tidak lagi mendengarkan Nabi SAW memberikan nasihat, ketika mereka tidak lagi mendengarkan suara Nabi menjadi imam, ketika mereka tidak lagi bisa melihat Nabi SAW duduk bersama Nabi, wajar mereka berkumpul di dalam masjid, kemudian mereka menangis, mengenang masa-masa yang silam, sejarah-sejarah yang indah. Kemudian Abu Bakar ketika mendengarkan jawaban orang-orang Ansar, Abu Bakar juga tidak bisa menjawabnya. Maka ikhwatul Islam, Abu Bakar ketika mendengarkan dia tidak bisa menjawab, maka dia meninggalkan orang-orang Ansar karena dia tidak bisa menjawabnya, dan masuk menemui Nabi SAW. Ketika masuk menemui Nabi, maka pembahasannya ada tentang orang-orang Ansar. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Abu Bakar masuk bertemu dengan Nabi SAW, maka Abu Bakar menceritakan apa yang dia lihat. Begitu juga dengan Abbas. Ketika Nabi yang sedang sakit, yang sakitnya begitu parah, karena kepala Nabi selalu diikat untuk menahan rasa sakitnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, tadi aku melewati masjid yang tidak jauh dari rumah Nabi tentunya. Aku tadi lewat di masjid, kemudian aku melihat orang Ansar itu adalah penduduk asli Madinah yang berasal dari suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, disebut dengan Al-Ansar. Dan kita tahu Al-Ansar ikhwatul Islam, walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Mereka disebutkan oleh Allah, dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang Ansar itu ikhwatul Islam adalah orang-orang suku penduduk atau mereka yang berasal dari Madinah, dan mereka adalah penduduk asli Madinah. Kemudian dikala Abu Bakar menceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi aku melihat bagaimana orang Ansar, mereka duduk, mereka menangis, dan aku bertanya, kenapa kalian menangis? Jawaban mereka membuat saya terkejut. Kami menangis karena rindu kepada Nabi, karena mengenang sejarah-sejarah Nabi SAW.
Kemudian dikala Nabi mendengarkan ucapan Abu Bakar As-Siddiq, Nabi langsung duduk. Bukan hanya sekedar duduk, Nabi SAW langsung meminta kepada karib kerabat yang ada di sampingnya untuk membawa Nabi ke masjid. Artinya bangunkan diriku. Sehingga pada akhirnya mereka membangunkan Nabi. Kemudian Nabi SAW digandeng di kanan di kiri. Yang menggandengnya adalah Abbas dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian apa kata Nabi? Bawa aku ke masjid. Maka mereka membawa Nabi SAW ke masjid dalam keadaan yang begitu sakit. 2 hari atau 3 hari sebelum Nabi wafat. Kemudian kepala Nabi sedang diikat. Kemudian sampai di masjid, maka orang terheran, kenapa Nabi datang ke masjid? Sudah lama Nabi tidak datang ke masjid. Kemudian apa kata Nabi? Berdirikan aku di atas mimbar, karena aku ingin menyampaikan sesuatu. Maka mereka pun memberdirikan Nabi, atau membantu Nabi berdiri di atas mimbar. Dan mereka tetap memegang Nabi SAW. Sehingga para sahabat mereka berkumpul, apa kira-kira yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Dan itu momen yang langka. Dan ini merupakan kali terakhir Nabi berada di dalam Masjid Nabawi. Dan ini merupakan kali terakhir Nabi berdiri di atas mimbarnya. Dan ini kali terakhir Nabi memberikan nasihat kepada para sahabatnya secara umum di kota Madinah, di dalam Masjid Nabawi. Kemudian Nabi berdiri memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menyebutkan khutbah yang tidak terlalu singkat. Dan di antara salah satu khutbah yang disampaikan, atau ceramah, atau nasihat, atau wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW, besok kita sambung. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu juga yang memisahkan kita, agar kita tahu bagaimana sayangnya Nabi kepada Madinah dan bagaimana sayangnya Nabi kepada penduduk Madinah. Sayang yang luar biasa. Dan nanti kita akan sebutkan, karena memang di antara salah satu sifat Nabi adalah al-wafa. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi. Karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang pantas, maka kami mohon dimaafkan kalimat-kalimat tersebut. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kita yang ada di kota Madinah. Di antara salah satu keutamaan kota Madinah yang tidak ada duanya, bahkan di Mekah pun tidak ada, adalah hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, fa huwa bi manzilati al-mujahidi fi sabilillah. Wa man jaa'a li ghairi dzalika fa huwa bi manzilati ar-rajul yanzuru ila mata'i ghairi." Barang siapa yang datang ke masjidku ini, dan kita sedang berada di Masjid Nabawi, pesan ini untuk kita semuanya. Dengarkan baik-baik pesan baginda Nabi yang mulia, yang tidak akan pernah ada duanya, bahkan di Mekah pun tidak kita dapatkan. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, lam ya'tihi illa li khairin, tidaklah dia datang kecuali menginginkan kebaikan. Apa kebaikan yang mereka inginkan? Kalau salat sudah pasti, kalau baca Quran sudah pasti, kalau berzikir sudah pasti. Yata'allamu aw yu'allimu. Salah satu yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mereka ingin mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka baca Quran maknanya, mereka juga baca hadis dan tafsirannya, serta isi kandungan yang ada di dalamnya. Artinya belajar agama di dalam Masjid Nabawi. Yata'allamu aw yu'allimu. Mereka belajar atau mereka diajar. Apa keutamaannya? Apa pahalanya? Fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Maka ketika mereka melakukan yang demikian, mereka sama statusnya dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga waktu yang kita lapangkan, yang kita luangkan, walaupun hanya dari maghrib sampai isya, kita terhitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita sampaikan adalah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita ingin belajar agama, kita ingin mengetahui tentang baginda Nabi yang mulia, agar kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Wa man jaa'a li ghairi dzalika fa huwa bi manzilati ar-rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Namun apabila ada orang yang menyia-nyiakan kesempatan tersebut, kesempatan ada namun dia lewatkan begitu saja, maka dia ibarat orang yang memperhatikan perhiasan yang dibawa pulang oleh saudaranya. Artinya semua mereka yang belajar agama di masjid baginda Nabi yang mulia, maka mereka yang mereka bawa pulang adalah warisan dan perhiasan. Dan warisan yang sesungguhnya adalah warisan Nabi. Dan Nabi tidaklah mewariskan kecuali Al-Quran dan hadis-hadisnya. Itulah warisannya dan itulah perhiasannya. Artinya kita akan menjadi orang yang rugi kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan ini. Dan kita selalu berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan perkuburannya, jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Kalau ada orang tua kita yang masih
diberikan umur panjang oleh Allah. Yang masih hidup semoga diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, dan agar mereka selalu memanfaatkan waktu umur yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi meninggalkan Madinah menuju Mekah dalam rangka beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang habis waktunya di tanah haram Makkah Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua berjumpa dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita termasuk hamba yang selalu dipanggil oleh Allah untuk beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله